semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku lagi. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau share dan berbagi pengalaman aku. Kemarin bulan September itu aku sempat melahirkan dengan metode sesar erak, lahiran anak kedua. Dan di video kali ini aku mau berbagi tips perlengkapan apa aja yang dibawa, dokumen apa aja yang dibawa, dan bagaimana prosesnya. Yang mau tambahin atau yang punya saran-saran boleh komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke teman-teman, kemarin itu aku sesar pakai BPJS dan biayanya 0 rupiah atau gratis. Dokumen-dokumen yang harus kalian persiapkan agar lahiran kalian itu gratis diantaranya yaitu: pertama, fotokopi KTP suami dan istri itu sebanyak 4 lembar, BPJS istri itu sebanyak 4 lembar, kartu keluarga sebanyak 4 lembar, dan surat nikah atau buku nikah sebanyak 4 lembar. Kalian bawa fotokopinya dan dokumen aslinya aja, dipersiapkan dari rumah ya, biar sewaktu-waktu jika dibutuhkan kalian sudah siap. Nah, perlengkapan-perlengkapan apa aja sih yang perlu kita bawa untuk persalinan? Di antaranya yaitu kain panjang atau sarung, bedong bayi, baju ibu, celana dalam ibu, gurita atau korset ibu, softtek khusus untuk melahirkan, perlengkapan baju bayi, topi, sarung, dan sarung tangan bayi, pampers perekat atau yang newborn, dan plastik besar itu untuk tempat baju kotor. Nah, kemarin juga aku sempat bawa kendi atau tempat buat ari-ari. Jadi semuanya itu aku persiapkan, aku bawa. Tapi sebenarnya itu kalau kita erak itu kan hanya 1 hari 1 malam. Jadi tuh sebenarnya nggak perlu bawa yang sampai banyak-banyak banget. Yang terpenting itu kita harus bawa daster yang ada kancing depannya bun, biar gampang pada saat kita mulai menyusui bayi. Itu sih yang paling penting. Belajar dari pengalaman aku kemarin itu aku bawa bener-bener banyak banget baju-baju ibu, baju-baju si bayi, sampai bener-bener pakai koper itu ribet banget, kayak mau staycation gitu bun. Nah, yang bunda harus perhatikan itu nggak perlulah bun bawa banyak-banyak, toh kita kan juga kalau memang erak dan kondisi kita baik-baik aja, itu kita nggak lama kok di rumah sakit, karena proses erak itu penyembuhannya cepat ya bun ya, cuma 1 hari 1 malam, besoknya kita langsung pulang deh. Oke bun, pengalaman kemarin aku operasi itu tanggal 28 Agustus itu aku terakhir USG di klinik. Nah, itu aku langsung penentuan tanggal dengan dokter kandungannya itu aku minta untuk tanggal 1 September karena kebetulan di hari yang sama itu suami aku ulang tahun, jadi pengen aja gitu sekalian kembar tanggal ulang tahun si ayahnya sama si calon babynya itu. Dan alhamdulillah aku juga udah cukup usia kandungannya, jadi di ACC sama dokter kandungannya. Nah, buat bunda-bunda yang mau sesar bisa juga untuk konsultasi atau diskusi dengan dokter kandungannya, baiknya ini lahir kapan si dede bayinya, atau kalau memang bisa request tanggal sesuai dengan keinginan bunda atau cari tanggal yang cantik, boleh diomongin aja dengan dokternya ya bun. Nah, pas tanggal 1 Septembernya itu aku udah masuk IGD dan mulai puasa itu 2 jam sebelum OP. Jadi aku di rumah itu udah di WA sama bu bidannya untuk nggak makan 2 jam sebelum aku berangkat ke rumah sakit. Udah nggak makan, nggak minum ya bun ya. Dan kalau bisa itu bunda pup dulu sebelum operasi itu berlangsung, biar enak aja gitu bun. Pas masuk di ruangan UGD itu, aku dan suami isi data-data diri sambil sekalian tanda tangan. Nah, di situ juga kita udah mulai pasang infus dan ambil darah untuk dicek ya, Bu. Setelah beres ambil darahnya, langsung aku dipindahin ke ruangan bersalin sambil menunggu dokternya datang. Di ruangan bersalin itu aku udah diinfus dan dimasukkan obat melalui infusan. Nah, aku juga dikasih air gula bun, jadi air putih dilarutin sama gula, itu katanya buat tambahan energi dan buat kita tidak lemas. Lalu aku diberi juga obat minum, katanya sih obat Erax.
Nah, sambil nunggu dokter itu kurang lebih jam 4 sore itu aku di situ banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar aja. Kita serahkan semuanya sama Allah, semoga operasi ini berjalan dengan lancar. Nah, pas udah jam 4 sore itu Bun, aku langsung dipindahin ke ruangan operasi. Itu kurang lebih ada sekitar 5 orang yang barengan operasi juga sama aku, dan di situ kita mengantri menunggu giliran untuk operasi. Karena menunggu giliran itu kan bareng sama teman-teman yang lain yang operasi juga. Itu sambil kita ngobrol-ngobrol juga nih Bun, sama kanan dan kirinya juga. Terus kita tanya-tanya kenapa kok bisa operasi, ya banyak kasus dan banyak hal yang mereka itu mau nggak mau harus operasi. Nah, di situ kita sama-sama menguatkan, sama-sama Bismillah, semoga operasi ini berjalan dengan lancar. Pokoknya Bun, selalu berpikiran positif aja dan semuanya serahkan sama Allah ya, dan percaya sama dokternya. Singkat cerita, tibalah giliran aku untuk operasi, dan di situ rasanya itu sedikit nervous, sedikit takut, dan sedikit agak malu Bun, karena kebanyakan itu cowok-cowok yang membantu proses aku persalinan. Tapi nggak apa-apa, semuanya aku jalani dengan ikhlas. Dan singkat cerita, itu operasinya itu nggak berjalan dengan lama, aku merasa cepat operasinya. Lalu aku dipindahkan ke ruangan observasi setelah operasi itu. Nah, di ruangan operasi itu nggak semenyeramkan yang kita bayangkan kok. Nah, pada saat aku operasi itu Bun, aku masih disetelin musik, masih diajak ngobrol-ngobrol, bercanda-canda sama yang membantu aku operasi itu Bun. Setelah aku pindah ke ruangan observasi dan dari efek obat biusnya itu, aku merasakan benar-benar menggigil banget Bun. Tapi setiap orang itu beda-beda efeknya ya Bun. Ada yang mual, ada yang pusing, ada yang menggigil seperti aku. Dan memang itu hal yang wajar, nggak perlu khawatir karena memang itu efek dari obat biusnya. Sambil menunggu obat biusnya itu habis, nah, di situ kita harus belajar untuk menggerakkan kaki, seperti gerakin jempol kaki kita, atau belajar untuk ditekuk, belajar miring kanan dan kiri, belajar duduk, dan juga belajar jalan. Pokoknya 2 jam setelah operasi itu Bun, kita harus bisa udah duduk dan juga udah mulai jalan. Nah, di waktu itu juga aku dikasih teh manis sama bubur sumsum. Itu nggak harus nunggu kita kentut dulu kok Bun, langsung boleh makan dan minum. Aku sih langsung dikasih minuman teh manis. Setelah aku bisa jalan selangkah 2 langkah itu, aku langsung dipindahkan ke ruangan rawat inap sama susternya. Nah, di fase-fase inilah Bunda harus semangat dan harus melawan rasa sakit dan takutnya agar kita cepat-cepat bisa pindah ke ruangan rawat inap nih Bun. Karena prosedur erak itu semakin kita semangat dan semakin kita cepat geraknya, itu berarti pemulihannya itu akan semakin cepat. Jadi tetap semangat buat bunda-bunda semua ya. Nah, di ruangan rawat inap itu Bun, aku udah harus belajar jalan dengan suami, walaupun itu jalan ke kamar mandi. Karena mau nggak mau kita harus bisa. Kateter itu cuma bertahan setelah pasca operasi. Nanti tengah malam itu setelah aku OP itu harus dilepas, dan mau nggak mau aku pipis harus ke kamar mandi. Jadi aku harus semangatin diri aku sendiri. Nah, sejujurnya baru tanggal 2 September itu aku baru berani jalan ke kamar mandi Bun, untuk pipis, sikat gigi, dan cuci muka. Karena di situ pasti ditanya sama susternya, "Bu, udah pipis belum? Bu, udah sikat gigi belum?" Seperti itu. Jadi mau nggak mau aku minta ditemenin suami untuk ke kamar mandi. Karena kata susternya itu jam 10 pagi itu si dedek bayi akan diantarkan ke kamar kita, dan disitulah kita mulai menyusui si bayi, menggendong si bayi. Jadi kita harus bisa untuk gerak biar menyusuinya juga lebih nyaman.
Nanti akan ada dokter pagi atau dokter jaganya itu yang visit ke kamar rawat inap kita untuk cek kondisi kita. Nah, di situ nanti dokternya akan menentukan nih si pasien apakah bisa pulang sore ini atau baik-baik aja kondisinya. Nah, nanti Bunda akan ditanya ada keluhan nggak seperti itu. Nah, waktu itu aku tidak ada keluhan, jadi langsung bisa dijadwalkan untuk pulang sore harinya sekitar jam 5 sore. Dan di situ juga kita terus diberikan obat kayak antibiotik, obat anti nyeri, seperti itu Bun. Singkat cerita, sore harinya suami langsung urus-urus administrasi untuk kepulangan aku, dan aku juga sambil menunggu obat. Waktu itu kalau nggak salah aku selesai-selesai dan keluar rumah sakit itu sehabis maghrib Bun. Nanti pas pulang kita akan dikasih obat antibiotik dan pereda nyeri. Jadi diminum sampai habis ya Bun. Jadi dari pengalaman aku yang udah 2 kali melaksanakan operasi, yang pertama itu operasi yang biasa itu tahun 2017 anak pertama, dan operasi dengan metode ERAX tahun 2023 bulan September kemarin. Jadi di situ aku benar-benar merasakan perbedaannya, merasakan cepat pemulihannya untuk yang metode ERAX ini Bun, karena kita seperti lahiran normal aja Bun, cuma sehari doang di rumah sakit, pemulihannya juga lebih cepat jalannya. Pokoknya aku merasa benar-benar lebih nyaman untuk proses ERAK ini Bun. Sedikit tips dari saya yaitu pada saat operasi kita harus banyak berdoa. Jangan takut Bun, hilangi rasa takut, selalu berpikir positif, semangat sembuh demi si dede bayi, dan yakin rasa cemas dan takut itu akan segera berakhir. Jadi jangan sungkan untuk minta tolong kepada orang-orang sekitar kita seperti suami, seperti mertua, atau bapak atau ibu kandung kita sendiri. Pokoknya tetap semangat, banyak berdoa, dan selalu berpikir positif, karena kasih sayang ibu itu sepanjang masa dan pengorbanan ibu itu memang tiada duanya. Semoga Allah mempermudah ibu-ibu yang di luar sana yang mau melaksanakan operasi sesar. Semoga operasinya berjalan dengan lancar ya Bun. Pantas aja nih ada istilah surga di bawah kaki ibu. Karena untuk jadi seorang ibu tidaklah mudah. Banyak pengorbanan yang harus kita lalui. Tetap semangat buat ibu-ibu hebat. Kamu pasti bisa. Semangat! Terima kasih buat kalian semua yang udah tonton videonya sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment video ini. Dan buat teman-teman semua diaktifin juga ya loncengnya biar kalau nanti ada video-video terbaru dari aku bisa kalian tonton. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.